Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas struktur dari mata kuliah struktur data A dengan dosen pengampu Muhammad Arif Hidayah Skom Mkom dengan Bapak Ariful Furqon SPD Mkom. Nah, di sini kami dari anggota kelompok 4 yang beranggotakan Siti Khairunisa dengan NIM 2124 10 10 30 10 dengan saya sendiri Bainatun Nasiro dengan NIM 2124 10 10 30 27 dan yang ketiga ada Sofia Yuliana Manulang dengan NIM 2124 10 10 30 69. Next. Nah, dari pengertian linked list sendiri, linked list merupakan struktur data linier yang bisa menyimpan banyak elemen, yaitu nilai data dari pointer ke simpul elemen berikutnya. Setiap elemen menunjuk elemen selanjutnya. Elemen pada linked list disebut node. Bisa next. Nah, di sini kita sudah menggunakan kode program yang kami buat. Yang pertama kita menggunakan kode program menggunakan fungsi class node dengan fungsi def init dengan parameter self dan data. Nah, di sini terdapat self.item sama dengan data, yakni yang digunakan untuk menyimpan data dari yang akan diinputkan. Nah, di sini terdapat self.ref yang sama dengan none. Selanjutnya di sini terdapat fungsi class linked list dengan fungsi def init dengan parameter self. Nah, di sini terdapat self.start node sama dengan none. Nah, di sini terdapat awal dari node yang dimana node tersebut itu non atau kosong dengan self length-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya terdapat fungsi def dengan length dengan parameter self yang akan mereturn kembali ke self.length. Nah, di sini terdapat fungsi def dengan pop yang mana terdapat parameter di dalamnya dengan self dengan indeks sama dengan non, yang mana indeks tersebut bisa dimulai dari 0. Nah, jika indeks is non, maka indeks tersebut sama dengan self.length min 1, yang mana itu self.length tersebut bisa menghapus indeks akhir jika argumen kosong. Nah, selanjutnya jika indeks sama dengan 0, maka self.startNode itu sama dengan self.startNode.ref. Dengan self length-nya itu min sama dengan 1. Dengan mereturn kembali dengan menghapus indeks yang pertama atau yang ke 0. Nah, di sini terdapat current node yang sama dengan self.startNode dengan for x in rank yang mana terdapat parameternya itu indeks min 1 dengan current node-nya sama dengan current node ref. Jadi current node-nya itu bisa sama dengan current node.ref. Nah, di sini terdapat delete node yang digunakan untuk menghapus node dengan current node.ref. Lalu selanjutnya terdapat current node.ref sama dengan delete node.ref. Jadi di antara dua tersebut itu bisa dibalikkan. Nah, untuk fungsi selanjutnya terdapat fungsi def dengan pick dengan parameter self yang mana current node-nya itu terdapat self.startNode dengan reset yang mana di dalam list terdapat while yang terdapat current node.ref-nya tersebut. Dengan resetnya itu plus sama dengan menggunakan string yakni current node.item plus current node sama dengan current node.ref. Nah, di sini terdapat resetnya itu plus sama dengan string yang terdapat dalam parameter current node.item ditambah terus langsung kembali ke line selanjutnya. Ini mengeprint dari
list set tersebut. Nah, untuk penjelasan kode program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Nah, setelah tadi teman saya sudah menjelaskan tentang fungsi divpic itu, dari sini saya akan menjelaskan melanjutkan tentang fungsi selanjutnya yaitu insert at start. Nah, ini insert at start itu adalah menambahkan data pada pada indeks di awal seperti itu. Nah, di sini menggunakan new node sama dengan node data, terus new node.ref sama dengan self.startNode. Nah, self.startNode sama dengan new node. Jadi nanti di start node itu maksudnya itu akan dibuat node baru di awal, di startnya gitu. Lalu selanjutnya ini untuk selanjutnya ada fungsi def insert at end. Nah, ini maksudnya adalah menambahkan node di akhir seperti itu, di indeks terakhir. Lalu di sini ada new node sama dengan node. If self start node is known, self start node sama dengan new node. Lalu di return. N sama dengan self start node. While n ref is not known, n sama dengan n.ref. N.ref sama dengan new node. Seperti itu. Jadi setelah setelah indeksnya ditambahkan di n, maka dia akan mereturn lagi untuk data yang baru yang sudah tertambah di akhir seperti itu. Lalu slide selanjutnya. Nah, di sini ada juga fungsi untuk menambahkan data di indeks tertentu seperti itu. Bukan di awal atau di akhir tapi di indeks tertentu. Nah, jadi kalau misal mau menambahkan data di indeks ke-5, ke-6 atau ke lainnya seperti itu. Nah, di sini ada parameter self index data. Nanti ini indeksnya untuk mau ditambahkan ke indeks berapa, lalu datanya itu berapa yang mau ditambahkan. Data yang mau ditambahkan itu apa? Seperti itu. If index sama dengan 0, new node sama dengan node data, new node.ref sama dengan self start node. Self.start node sama dengan new node. I sama dengan 1, N sama dengan self.start node. While I lebih kecil dari indeks kurang 1, N is not, is non, N sama dengan N.ref. I sama dengan I plus 1. If N is non, print index out of bound. Else, new node sama dengan node data, new node.ref sama dengan N.ref, nref sama dengan new node. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi def delete at start. Ini maksudnya adalah menghapus indeks di awal, menghapus data di indeks awal di startnya. Nah, if self.start is known, print the list has no element to delete. Maksudnya kalau misalnya start node-nya itu tidak ada known, maka dia akan ngeprint the list has no element to delete. Return lalu self start node sama dengan self start node.ref. Lalu selanjutnya ada def delete at end, ini untuk menghapus bagian terakhir, indeks di bagian terakhir. If self start node is known, print the list has no element to delete. Terus di return lalu n sama dengan self start node, while nref.ref is not known. N sama dengan ref, n.ref sama dengan known. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal pertama. Nah, di sini ada 8 soal. Yang pertama, buatlah sebuah list kosong. Lalu masukkan data 9 menggunakan operasi tambah di awal, menggunakan insert at start, seperti itu. Lalu selanjutnya masukkan data 2 menggunakan operasi tambah di awal, masukkan data ke-6 menggunakan operasi tambah di akhir. Nah, ini menggunakan insert at end. Lalu masukkan data 11 menggunakan operasi tambah di akhir. Lalu masukkan data 2 di indeks pertama. Selanjutnya masukkan data 12 di indeks keempat. Nah, ini tadi menggunakan insert at index seperti itu. Bisa ke
slide selanjutnya untuk melihat codingannya. Nah, di sini untuk yang soal tadi, ini list sama dengan linked list ini untuk ngeprint ininya, linked listnya itu. Lalu di sini ada untuk soal 1, ini yang linked list ini tadi untuk membuat sebuah list ya. Tadi di nomor 1 kan itu ada membuat sebuah list seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama untuk menambahkan di awal, yaitu list.insert at start. Kita menggunakan insert at start karena kita akan menambahkan di awal. Nah, kita masukkan, kita mau menambahkan di awal itu adalah 9. Kita menambahkan 9. Kita buat 9 di dalam kurung. Lalu kita ini list.pack ini untuk menampilkan listnya setelah ditambahkan. Begitu juga untuk soal 2, ini menambahkan di awal 2. Ini jadi dia tertambah di atasnya 9, di depannya 9 karena startnya kan jadinya 2 karena dia tertambah di awal seperti itu. Begitu juga untuk yang eh, soal 3. Soal 3 ini insert at end, jadi dia tertambah di belakang. Berarti dia di belakangnya 9. Lalu ini 11 juga yang soal 4, 11 akan tertambah di belakangnya 6 seperti itu. Karena dia dihitung dari akhir. Selanjutnya ini soal 5 ada insert at index. Karena di sini kan masukkan data 2 di indeks pertama. Maksudnya di indeks pertama kita akan menambahkan data 2. Berarti di indeks pertama itu berarti di ini ya. Di indeks kan indeks itu 0, 1, 2, 3 seperti itu. Jadi kita menambahkan di indeks pertama berarti di indeks atas yaitu 0. Indeks pertama itu kan 0 karena indeks itu dihitung dari 0. Berarti kita buat insert at index 0, 2. 2 ini data yang mau kita tambahkan, 0 ini indeksnya. Lalu 12 di indeks keempat. Lalu selanjutnya cetaklah isi list. Nah, ini untuk soal nomor 7 ini list.pick untuk mencetak semua isi list setelah kita tambahkan tadi semua soal-soal ini. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 2 dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Nah, di sini terdapat 5 soal dari pertanyaan dari soal nomor 2. Yang pertama, buatlah sebuah linked list untuk menyimpan data bertipe integer. Simpanlah 3, 1, 6, 5, 3, 10, 9, 12, 5 ke linked list tersebut. Data 1 sampai 4 dimasukkan menggunakan tambah di depan. Data 5 sampai 8 dimasukkan tambah di belakang. Tambahkan data 40 di urutan 4 dan data 13 di urutan 7. Hapus satu data di depan dan satu data di belakang. Dan yang terakhir hapus data urutan 5 dan data urutan 8. Nah, di sini sudah terdapat kode programnya yang mana pada soal di sini terdapat pada soal nomor 1 ini kita membuat sebuah linked list yang dimana dibuat untuk memasukkan list. Nah, selanjutnya di sini pada soal nomor 2 ini kita menggunakan mylist.insert at start 3, terus mylist.insert at start 1, mylist.insert at start 65, dan mylist.insert at start 3 dengan mylist-nya akan mereturn kembali ke peak-nya. Terus terdapat mylist.insert at end yang digunakan yang dimana ini digunakan untuk menambahkan di akhir terdapat nilai 10, terus mylist.insert at end nilai akhirnya 9, terus mylist.insert at end 12, mylist.insert at end 5, dan yang terakhir ini ada mylist.pick. Terus di sini pada soal yang nomor 3, di sini kita menggunakan mylist.insert at index 4.44 dan 40. Nah, di sini digunakan untuk menambahkan indeks 4 dan 40. Lalu di sini terdapat mylist.insert at index 7 dan 13.
Nah, di sini digunakan untuk menambahkan indeks 7 dan 13. Lanjut pada mylist.pic yang digunakan untuk maraton kembali ke yang kode program selanjutnya. Nah, di sini untuk soal nomor 4 ada mylist.delete at start dengan mylist.delete at end. Nah, di sini pada soal nomor 4 ini digunakan untuk menghapus di di nomor apa di indeks yang awal dan di indeks yang terakhir. Nah, terus terdapat mylist.pic. Terus pada soal yang nomor 5, di sini kita menggunakan mylist.pic dengan mylistnya itu menggunakan log yang mana terdapat angka 4 dengan mylist.pic. Yang selanjutnya terdapat mylist.pop itu sama dengan angka 6, lalu terdapat mylist.pic. Kita ke selanjutnya. Nah, di sini buat output pada soal nomor 2 di sini. Pada soal 1 ini outputnya kosong, yang mana tidak ada output dari pada program sebelumnya. Nah, buat yang soal di nomor 2 ini dapat mengeprint 3, 6, 5, 1, dan 3. Dan ada 3, 6, 5, 1, 3, 10, 9, 12, dan 5. Dan untuk output di soal yang nomor 3 ini ada 3, 6, 5, 1, 40, 3, 10, 13, 9, 12, dan 5. Dan untuk yang output dari soal nomor 4 yakni ada 65, 1, 40, 3, 10, 13, 9, dan 12. Nah, untuk yang output dari soal nomor 5 ini terdapat 3 output. Yang pertama yakni 65, 1, 40, 3, 10, 13, 9, 12. Terus yang kedua terdapat 65, 1, 40, 3, 13, 9, dan 12. Dan yang terakhir ini terdapat output 65, 1, 40, 3, 13, dan 9. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu untuk soal nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3 yaitu kita disuruh untuk membuat sebuah metode untuk mencari banyaknya anggota sebuah linked list. Terus buatlah metode yang menghitung jumlah atau sum semua bilangan di sebuah linked list. Yang ketiga, buatlah metode untuk menyambung dua buah linked list menjadi sebuah linked list. Pengguna bisa menentukan susunan apakah linked list 1, linked list 2, atau linked list 2, linked list 1. Buatlah metode untuk menambahkan data ke linked list sedemikian hingga data yang ada di linked list dalam kondisi terurut. Kelima, buatlah metode untuk membalik arah sebuah pointer di linked list. Nah, ini adalah program dari kelompok kami, yaitu yang pertama kita membuat sebuah kelas node dengan def init, parameter, self data. Self data sama dengan data, self.next sama dengan none. Selanjutnya membuat kelas yang bernama linked list dengan def init, parameter self, yaitu self.hit sama dengan none. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi lainnya, yaitu fungsi push, fungsi append, terus fungsi sum, fungsi length, fungsi merge list. Nah, di sini untuk fungsi def push yaitu dengan parameter self new data, new node sama dengan node parameter new data. Dengan new node.next sama dengan self.hit. Self.hit sama dengan new node. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menambahkan yaitu def append. Nah, def append ini terdiri dari dua parameter yaitu self dan new data. New node sama dengan node dengan parameter new data. Jika self.hit is none, maka akan self.hit sama dengan new node. Terus akan mereturn. Selanjutnya dengan variabel pada line 21 yaitu dapat variabel less sama dengan self.hit. While less.next ini adalah sebuah perulangan apabila less-nya nanti sama dengan
less.next. Seperti itu. Selanjutnya yaitu less.next sama dengan new node. Selanjutnya yaitu pada line 27 terdapat function devSum dengan parameter self. Temp ini adalah temporary, yaitu sama dengan self.hit count 0. Dengan while temp sama dengan count plus sama dengan temp.data. Temp sama dengan temp.next, return count. Nah, di sini yaitu untuk count-nya itu sama dengan 0 dan membuat sebuah perulangan atau looping yaitu dengan while temp. Selanjutnya akan mereturn count itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu terdapat devLength. devLength ini untuk menghitung panjangnya sebuah list dengan parameter self. Nah, untuk temp-nya sama dengan self.hit dengan count sama dengan 0 dengan menggunakan while yaitu perulangan. Nantinya perulangan temp ini apabila count-nya sama dengan plus sama dengan 1, maka temp sama dengan temp.next dan return count. Seperti itu. Jadi apabila terpenuhi untuk perulangan temnya ini akan mereturn sebuah count. Seperti itu. Selanjutnya yaitu terdapat dev merging list. Nah, di sini dev merging list yaitu terdapat 3 parameter. Yang pertama yaitu ada save, hit 1 sama hit 2. Dengan temp sama dengan 0, jika hit 1 is none, maka akan mereturn hit 2. Jika head 2 is none, maka akan mereturn head 1. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pada line 50, jika head 1.data kurang dari sama dengan head 2.data, maka akan temp sama dengan head 1 dan temp.next sama dengan save merging list dengan parameter head 1.next head 2. Jika tidak, maka temp sama dengan head 2 dengan temp.next sama dengan save merging list dengan head 1, dan parameter hit 2.next. Dan selanjutnya akan mereturn temp. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi dev reverse dengan parameter self, yaitu dengan temp sama dengan 0, not sama dengan self.hit dengan while not is not none, maka temp not.next sama dengan not next, time. Dengan time non sebentar. Dengan temp, note sama dengan note, temp. Dengan self.head sama dengan temp. Nah, di sini akan terjadi sebuah perulangan atau looping apabila note-nya itu tidak sama dengan non, tidak sama dengan kosong, seperti itu. Dan di sini akan berbalik karena dev reverse ini digunakan untuk membalikan sebuah data. Misal 1, 2, 3, 4, berarti nantinya akan jadi 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Dev print list parameter self. Nah, di sini digunakan untuk mengeprint listnya. Jadi untuk menampilkan sebuah data. Seperti itu. Dev print list ini temp sama dengan self.hit, while temp, print temp data, n dengan list kosong. Apa ya ini? Ya, untuk nanti ada sebuah koma. Jadi untuk memisahkan antara datanya itu koma, seperti itu. Temp sama dengan temp.next. Print ini. Kita memanggil print listnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu terdapat devMine. Nah, devMine ini digunakan untuk mengeprint sebuah soal-soal. Jadi devMine ini cuma digunakan untuk mengeprint. Misal list L1 sama dengan line cut list kosong, seperti itu. Nah, di sini L1.append 1 berarti untuk menambahkan L1 itu terdapat data 1, 3, 5. Seperti itu. Begitupun dengan L2. Nah, di sini line 84 sama 85 terdapat panjang L1. Nah, jadi nanti panjang L1 itu L1.length. Nah, .length ini berarti panjangnya L1 itu ada berapa data, seperti itu. Begitupun dengan L2. Begitupun dengan jumlah, yaitu menggunakan .sum. Nah, L1 print list, L2 print list ini digunakan untuk menampilkan sebuah data apa saja yang ada di L1 dan apa saja yang ada di L2. Seperti itu. Nah, untuk menyambung sebuah data di sini menggunakan merging list. Nah,
untuk variabel sambung sama dengan linked list kosong. Nah, sambung.hit sama dengan sambung.mergeList dengan parameter L1.hit, L2.hit. Sambung print list. Nah, di sini memanggil print list-nya untuk memanggil data yang ada di variabel sambung seperti itu. Nah, sambung reverse ini untuk membalikan datanya berarti. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah hasil output-nya. Jadi panjang L1 itu ada 3, panjang L2 itu ada 3, jumlah L1 ada 9, jumlahnya L2 itu 12. Langsung saja ke codingannya biar lebih mudah untuk pemahamannya. Nah, ini adalah codingannya. Yang pertama tadi untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini untuk soal nomor 1, langsung saja di-run. Nah, ini adalah hasil running-nya. Nah, di sini insert ini untuk menambahkan insert at start, berarti untuk menambahkan sebuah data di indeks awal. Jadi indeks awalnya itu berarti data di sini .pix ini menjelaskan program untuk menampilkan sebuah data. Nah, di sini devpic ini digunakan untuk menampilkan sebuah programnya. Jadi nanti programnya akan tertampilkan seperti itu. Nah, di sini juga untuk membuat sebuah list biar tertata seperti itu. Untuk soal nomor 2 seperti ini, soal nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Langsung saja untuk soal nomor 2 kita print. Nah, ini adalah hasil running untuk soal nomor 2. Nah, di sini untuk soal nomor 2 sama, insert at start ini berarti untuk menambahkan di indeks ke awal, yaitu ada 3165. Nah, untuk .pix-nya sama untuk menampilkan sebuah data dan untuk membuat sebuah list, seperti itu. Langsung saja untuk soal nomor 3. Nah, ini adalah hasil running untuk soal nomor 3. Nah, di sini untuk soal nomor 3, kita untuk L1 sama dengan linked list kosong. Jadi, untuk variabel L1 ini nanti akan ditambahkan dengan data 135. Nah, di sini untuk melihat datanya seperti ini, L1.printlist, seperti itu. Jadi, .printlist ini untuk menampilkan sebuah data. Nah, untuk datanya ini, berarti ada 135. Terus begitupun dengan L2, ini kan .append. Nah, berarti ada .append yang ditambahkan itu data 246, berarti di sini juga ada data 246. Untuk length, nah untuk panjang, ini panjangnya ada berapa? Jadi di L1 dan L2 ini ada berapa data seperti itu. Nah, di sini ada 3 data, berarti 3 seperti itu. Untuk jumlah ini menggunakan .sum yang saya jelaskan untuk codingannya seperti tadi. Berarti untuk jumlah di L1 ini berapa? Seperti itu. Nah, jumlahnya di L1 ini ada 9. Mengapa? Karena 1 tambah 3, 4, 4 tambah 5, 9. Begitupun dengan jumlah di L2, seperti itu. Nah, untuk menyambung data, untuk soal yang disuruh untuk menyambungkan sebuah data di linked list 1 dan linked list 2 seperti ini. Nah, jadi di sini
kami membuat sebuah variabel sambung untuk menyimpan sebuah datanya nanti sama dengan linked list kosong. Nah, sambung.hit sama dengan sambung merged list L1.hit, L2.hit, sambung.printlist. Nah, printlist di sini yaitu untuk menampilkan sebuah datanya seperti itu. Jadi hasil dari codingan seperti ini yaitu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kan terpisah untuk 1, 3, 5, 2, 4, 6. L1-nya itu 1, 3, 5, L2-nya 2, 4, 6 kan terpisah. Nah, untuk menyambungkannya yaitu menggunakan merge list seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini, gabung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk sambung dot reverse, nah ini untuk membalikan sebuah data. Di awal kan tadi datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk membalikan sebuah data yaitu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Nah, untuk codingannya seperti ini. Nah, di sini kan temp, not, next sama dengan not, next, temp. Temp, not sama dengan not, temp. Jadi akan membalikan sebuah data. Nah, di sini print list-nya ini untuk menampilkan sebuah data. Seperti itu. Nah, DevMind ini digunakan untuk mengerjakan soal-soalnya biar lebih mudah untuk diperjelaskan seperti itu. Jadi fungsi DevMind ini digunakan untuk membuat sebuah fungsi yang dimana fungsi ini terdapat beberapa soal. Jadi untuk memanggil fungsi DevMind ini kita menggunakan ini. DevName sama dengan main. Terus memanggilkan fungsinya main dalam kurung kosong kayak list kosong seperti ini. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.